Bab 486. Aduh, bocah tak berguna ini berani datang. Ya, kultivasi yang sia-sia. Kukira dia tidak akan muncul. Tidak menyangka dia begitu keras kepala. Betapa keras kepalanya dia hanya kurang kesadaran diri dan datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Xiao Zhan naik ke panggung, para penonton langsung riuh. Akan tetapi, menghadapi suara-suara itu, Xiao Zhan pura-pura tidak mendengar, dan berjalan menuju panggung dengan tidak rendah hati maupun sombong. Liu Ruyan menatap Xiao Zhan yang mendekat dengan alis sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Xiao Zhan hari ini tampak sedikit berbeda dari yang dilihatnya 3 hari lalu. Tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang berbeda. Yang lebih mengejutkannya adalah, dalam situasi seperti itu dan di tengah begitu banyak ejekan, Xiao Zhan dapat tetap tenang dan kalem. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia pernah memandang rendah Xiao Zhan sebelumnya. Namun pikiran ini terlintas dengan cepat. Karena ini bukan apa-apa. Paling banter, itu hanya menunjukkan Xiao Zhan punya nyali. Itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang yang sia-sia, tidak juga mengubah jurang di antara mereka. Tidak peduli apapun kemampuanmu, demi rasa hormatku terhadap hubungan baik antara keluarga Xiao dan Liu di masa lalu, aku akan menganggap serius pertempuran ini dan menunjukkan seluruh kekuatanku tanpa ragu. Itu sudah cukup untuk membuatmu merasa hormat. Liu Ruyan berkata dengan datar sambil menatap Xiao Zhan dengan wajah tanpa ekspresi. Perkataan Liu Ruyan menyebabkan keributan lain di antara para hadirin. Wah, Nona Liu Ruyan sungguh orang suci. Tentu saja, dia bisa menamparkan sampah ini sampai mati dengan satu telapak tangan, namun dia malah bersusah payah. Kudengar keluarga Xiao dulunya baik hati pada keluarga Liu. Sepertinya Nona Liu adalah orang yang mengingat kebaikan dan membalas kebaikan, ini bisa dianggap sebagai penghormatan yang besar pada bocah bau ini. Benar sekali, karena bisa mati di bawah kekuatan penuh Nona Liu Ruyan, wajah orang ini telah terselamatkan. Selama beberapa saat, segala macam suara terdengar di antara para penonton. Hah, sia-sia saja mendirikan gapura. Li Jin mengupil dengan nada meremehkan dan mengeluh. Benar, ini hanya perkelahian, omong kosong belaka. Hong juga tidak sabar. Namun, Xiao Zhan di atas panggung tetap tanpa ekspresi menghadapi kata-kata Liu Ruyan. Apakah dia sudah ketakutan setengah mati? Bagaimana dia bisa menahan goncangan yang terjadi selanjutnya? Liu Ruyan mencibir dalam hati. Seketika, sinar cahaya yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya saat kultivasinya juga meletus secara bersamaan. Ledakan, energi yang kuat menyebar ke seluruh tempat. Juga pada saat kultivasinya terungkap, seruan ketidakpercayaan terdengar dari kerumunan. Apa? Bumi abadi? Dia ternyata seorang dewa bumi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kupikir Nona Liu Ruyan adalah manusia abadi, tapi tak menyangka dia adalah bumi abadi. Bakatnya sungguh luar biasa, tidak heran dia menjadi nomor 1 di wilayah selatan. Tidak, dia baru berusia 20 tahun. Seorang dewa bumi berusia 20 tahun, dia mungkin tidak sesederhana orang nomor 1 di wilayah selatan. Dia mungkin termasuk orang teratas di seluruh kekaisaran. Suara-suara yang mengejutkan itu tak ada habisnya, dan tatapan yang memandang Liu Ruyan penuh dengan fanatisme. Di antara kelompok penonton ini, ada orang-orang yang memiliki telinga dan mata dari sekte-sekte besar dan keluarga kekaisaran. Saat Liu Ruyan mengungkapkan kultivasi Earth Immortalnya, pesan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tempat ini. Di balik panggung, Yin Tianxiong mengangkat sudut mulutnya. Panggung megah hari ini tidak dibangun hanya karena sampah Xiao Zhan. Karena hanya Xiao Zhan saja tidak sebanding dengan usaha mereka. Hanya dapat dikatakan bahwa membatalkan pertunangan hanyalah satu bagian dari rencana mereka. Yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun gengsi dan reputasi Liu Ruyan. Dengan dewa bumi berusia 20 tahun seperti itu, suara sekte Tianling-nya akan jauh lebih tinggi di seluruh kekaisaran di masa depan, dan itu juga akan membuat keluarga kekaisaran lebih memperhatikan. Bagaimanapun, siapapun harus mempertimbangkannya dengan saksama. Seorang dewa bumi dalam 20 tahun, tingkat apa yang akan dicapainya dalam 100 tahun? Lalu bagaimana dengan 1000 tahun kemudian? Jadi semuanya dari awal sudah direncanakan oleh mereka. Penghormatan yang diberikan kepada Xiao Zhan hanyalah omong kosong.
Hal itu hanya memungkinkan Liu Ruyan untuk menunjukkan kekuatan aslinya di siang bolong dan menarik reaksi besar. Liu Ruyan menatap kerumunan yang bersorak kegirangan untuknya tanpa ada gejolak apapun di hatinya. Dengan bakatnya, seharusnya seperti ini, dia masih memiliki panggung yang lebih besar di masa mendatang, dan bukan hanya kelompok orang ini saja yang akan bersorak. Sasaran telah tercapai. Sekarang waktunya menyelesaikan masalah lain. Dia menaruh pandangan acuh tak acuhnya pada Xiao Zhan. Yang mengejutkannya, Xiao Zhan berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tidak peduli suara-suara di sekitarnya atau kekuatannya yang terungkap, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Mengapa? Bukankah seharusnya dia merasa putus asa? Atau dia sudah menyerah? Liu Ruyan mengerutkan kening saat dia menatap Xiao Zhan dan bertanya dalam hati. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Cukup, apa yang dipikirkannya tidak penting baginya. Jika kau yang bergerak lebih dulu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu, kata Liu Ruyan acuh tak acuh. Jika tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyerang sama sekali. Kau duluan, kata Xiao Zhan ringan. Akan tetapi, kata-katanya langsung menimbulkan gelak tawa. Haha, orang ini lucu sekali. Benar, apa yang dia pura-purakan saat ini. Setidaknya dia masih bisa bergerak jika menyerang lebih dulu. Jika Nona Liu yang bergerak lebih dulu, dia bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk menyerang sama sekali. Sayangnya, dia mungkin sudah menyerah. Kasihan dia. Suara-suara kasar datang dari segala arah, tetapi Xiao Zhan tetap tidak tergerak. Adik junior tampaknya cukup pandai berpura-pura. Li Jin terus mengorek-orek ingus keras kepala itu sambil tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Mendapatkan serangkaian tatapan mata dari Su Yunyun dan yang lainnya. Mata Liu Ruyan sedikit menyipit. Dia merasa sikap Xiao Zhan cukup lucu. Tapi itu tidak masalah. Pertarungan hari ini dengan Xiao Zhan hanya sekadar basa-basi. Tangan gioknya terangkat. Pedang panjang di lengan bajunya menyerang dengan tajam, menyerbu ke arah Xiao Zhan. Serangan pedang ini memancarkan aura dingin dan niat pedang yang menakjubkan. Di mata siapapun, Xiao Zhan tidak diragukan lagi akan mati. Namun, hasil sesungguhnya membuat semua orang ternganga kaget. Mereka dengan tak percaya menyaksikan Xiao Zhan mengangkat telapak tangannya, jari-jarinya tegak dalam gerakan menghentikan pedang, langsung menjepit ujung pedang. Berdengung. Karena kuatnya tenaga dalam pedang itu, maka pedang itu pun terhenti dengan paksa, mengakibatkan badan pedang itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara dengungan pedang. Sementara Xiao Zhan tidak bergerak sedikit pun. Apa? Menghentikannya hanya dengan dua jari. Adegan ini, nyaris membuat bola mata ratusan ribu pasang mata yang hadir terbelalak. Liu Ruyan yang awalnya berwajah dingin juga mengubah ekspresinya karena terkejut. Duduk di belakang panggung menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, Yin Tianxiong juga melompat dengan keras dari kursinya. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Suara lembut dedaunan pohon yang bergesekan dengan tanah tertiup angin menjadi sangat sedap didengar. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bukankah Xiao Zhan hanya sampah tanpa kultivasi? Bagaimana dia bisa dengan mudah menahan serangan pedang Liu Ruyan dengan kekuatan Earth Immortalnya? Pikiran semua orang menjadi kosong, untuk sementara tidak dapat bereaksi sama sekali. Di tengah tempat tersebut, suara Xiao Zhan terdengar. Sekarang giliranku, untuk menyerang. Tiba-tiba dia mengangkat pandangan matanya yang tajam, dan jari-jarinya langsung mematahkan ujung pedang itu. Lalu, tanpa ragu sedikit pun, telapak tangannya terayun keluar. Ujung pedang yang patah itu berubah menjadi aliran cahaya yang langsung melesat keluar. Dalam sekejap, ujung pedang itu menembus angkasa, menimbulkan serangkaian riak spasial, meluncur lurus ke arah Liu Ruyan. Bab 487. Hati-hati, Ruyan. Saat pedang itu dilepaskan, Yin Tianxiong yang berada di luar arena langsung merasakan kengerian dan buru-buru meneriakkan peringatan. Namun, meskipun ia telah memperingatkannya tepat waktu, Liu Ruyan tetap tidak dapat menghindari serangan ini. Seolah-olah pedang itu telah menguncinya, tidak peduli seberapa keras ia melawan, kekuatannya tidak akan cukup. Dalam sekejap, bahunya tertusuk, meninggalkan lubang berdarah yang mengerikan. Pada saat yang sama, sambil berteriak, Liu Ruyan terlempar ke tanah dengan keras, menggeliat, dan tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Satu serangan, kekalahan langsung. Bagaimana ini mungkin? Ya dewa, apa sebenarnya yang terjadi di sini?
Apakah aku salah lihat? Bagaimana ini bisa jadi hasilnya? Bersamaan dengan itu, ratusan ribu orang di alun-alun itu menimbulkan gelombang ketidakpercayaan, segala macam suara ketidakpercayaan terdengar. Awalnya, Xiao Zhan mampu menahan salah satu pukulan Liu Ruyan yang sudah cukup mengejutkan bagi mereka. Namun sebelum ombak mereda, muncul lagi serangan lain. Xiao Zhan benar-benar langsung menghempaskan Liu Ruyan hanya dengan satu gerakan. Hasil seperti itu benar-benar tidak terbayangkan bagi mereka. Mereka awalnya datang untuk menyaksikan Liu Ruyan dengan gagah berani menginjak-injak Xiao Zhan dengan kehebatannya. Namun, kejadian sebenarnya sama sekali berbeda. Bisa dikatakan begitu, bahwa ini berada di luar prediksi siapapun. Dan saat Liu Ruyan memeluk bahunya yang terluka, terengah-engah di tanah, matanya menatap tajam ke arah Xiao Zhan. Sampah ini, bagaimana sampah ini bisa mengalahkanku? Tidak, mustahil. Liu Ruyan sama sekali tidak dapat menerima hasil seperti ini. Bahkan lebih tidak dapat menerima bahwa statusnya yang terhormat sebagai orang suci Tianling sebenarnya telah dikalahkan secara terbuka oleh Xiao Zhan, si sampah ini. Terutama saat menghadapi tatapan tidak percaya dari kerumunan yang menyaksikan di arena, yang seolah mengejeknya. Mati saja, dia dengan marah mengangkat pedang patah di tangannya, melepaskan kekuatan seorang dewa bumi tanpa hambatan. Teknik pedang Ling Tian, menyapu dengan dominasi. Aduh, ini sepertinya adalah teknik abadi sekte Tianling, teknik pedang Tianling. Benar sekali, teknik pedang Tianling adalah teknik abadi ortodoks yang asli. Meskipun hanya tingkat rendah, itu tetap salah satu teknik pedang penekan gunung milik sekte Tianling. Bakat Liu Ruyan ini benar-benar mengerikan, untuk benar-benar mengolah teknik pedang Tianling ke tingkat abadi bumi. Benar, dengan memiliki teknik abadi, bahkan bertarung di atas level seseorang tidaklah sulit. Tampaknya hasil hari ini masih sulit diprediksi. Sorak-sorai terdengar dari para penonton. Pertandingan yang awalnya sangat berat sebelah, telah berkembang hingga sekarang, menjadi jauh lebih menarik dari yang dibayangkan. Dengan alur cerita yang berliku-liku. Saat berada di luar panggung arena, Yin Tianxiong menyaksikan kejadian itu dengan dingin. Meskipun sifat Xiao Zhan yang tidak terduga membuatnya kehilangan ketenangan, Liu Ruyan tetaplah murid langsungnya. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa kartu tersembunyi? Serangan pedang ini adalah kartu tersembunyi terkuat milik Liu Ruyan. Di bawah serangan pedang ini, Xiao Zhan sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Anda telah melampaui ekspektasi saya hari ini. Semua orang mengira kau sampah, namun kau menyembunyikannya begitu dalam. Tapi tetap saja tidak ada gunanya. Di bawah seranganku ini, kecuali kau memiliki kekuatan setingkat Dewa Langit, aku khawatir kau hampir tidak dapat menahannya. Jadi saat ini kau hanya menunggu kematian. Liu Ruyan menatap Xiao Zhan dengan dingin, cahaya pedang melesat turun, suaranya yang dingin terdengar dari mulutnya. Kematian yang pasti. Xiao Zhan tersenyum tipis. Saya khawatir saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda hari ini. Saat suaranya memudar, aura yang luar biasa meletus dari tubuhnya, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya bergelombang dan meluas keluar. Dan di bawah peningkatan eksplosif dari tingkat kultivasinya, bahkan Liu Ruyan yang telah mengeksekusi teknik abadi miliknya pun berubah ekspresinya secara drastis. Pada saat yang sama, ratusan ribu penonton di stadion secara kolektif meledak. Banyak golongan dan tokoh besar lain yang diam-diam mengamati pertandingan juga berdiri pada saat ini. Abadi emas. Ya ampun, Xiao Zhan ini, dia benar-benar seorang dewa emas. Bukankah dia seharusnya menjadi sampah? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi dewa emas? Aku ingat dia seumuran dengan Liu Ruyan, kan? Seorang dewa emas berusia 20 tahun, asteris tarik napas asteris. Sialan, siapa sih yang bilang dia sampah? Berdirilah dan biarkan aku membacokmu sampai mati. Kecil ini, dia menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Seorang dewa emas berusia 20 tahun, dia bahkan lebih aneh daripada Liu Ruyan. Suara-suara kacau terus bergema. Mereka benar-benar terkejut dengan tingkat kultivasi Xiao Zhan yang terungkap hingga menjadi kacau. Dan Yin Tianxiong serta yang lainnya yang sebelumnya penuh percaya diri kini juga benar-benar panik. Pada saat yang sama, ekspresi Liu Ruyan berubah drastis. Gemetar saat dia berteriak tak percaya, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seorang dewa emas? Dia sama sekali tidak mau menerima kenyataan ini.
Apa yang menantinya adalah pohon palem dari surga. Xiao Zhan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya, dengan mudah menghancurkan serangan Liu Ruyan. Pada saat yang sama, Liu Ruyan yang mendapat serangan balik langsung melesat mundur, menghantam arena dengan keras, bagaikan seekor anjing mati. Kamu kalah. Xiao Zhan berkata dengan ringan. Mendengar kalimat ini, tubuh Liu Ruyan bergetar hebat saat dia batuk darah. Keadaan pikirannya tampaknya telah mengalami kemunduran yang hebat. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan waktu itu? Xiao Zhan menatapnya dan berkata dengan lembut. Kemudian dia mengangkat matanya untuk menyapu seluruh hadirin. Hari ini, aku, Xiao Zhan, secara resmi mengumumkan bahwa aku memutuskan semua hubungan denganmu, Liu Ruyan, dan tidak akan terlibat lagi mulai sekarang. Pada saat itu, suaranya yang dipenuhi energi spiritual bergemuruh keluar. Lalu sepucuk surat tertulis perceraian melayang ke udara, berkibar di samping kaki Liu Ruyan. Saat kata-kata Xiao Zhan jatuh, seluruh stadion bergemuruh. Tidak seorang pun mengantisipasi hasil seperti ini hari ini. Mereka awalnya mengira Liu Ruyan akan membatalkan pertunangannya dengan Xiao Zhan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Zhan akan memberikan surat cerai kepada Liu Ruyan. Jika berita ini tersebar, bagaimana Liu Ruyan bisa tetap berdiri di dunia maya? Sambil menatap surat cerai di depan matanya, Liu Ruyan memuntahkan seteguk darah lagi. Dirinya yang sebelumnya menyendiri dan menjauh kini benar-benar putus asa. Wajahnya tanpa warna. Kemunduran besar telah menyebabkan kultivasi dalam tubuhnya mengalami serangan balik. Ini seharusnya menjadi kampung halamannya. Seharusnya itu adalah kesempatan baginya untuk membuat namanya terkenal di depan banyak orang. Namun, dia dikalahkan di hadapan masa oleh sampah yang sebelumnya telah dia batalkan pertunangannya. Dan dia bahkan telah menganugerahkan surat cerai tertulis kepadanya. Dia tidak mau, sangat tidak bersedia. Mengapa? Dia menjerit histeris. Cukup kembalikan metode Anda sendiri kepada Anda. Xiao Zhan menatapnya dengan tenang dan berkata dengan nada menegur, juga, satu nasihat terakhir untukmu, ada gunung yang lebih jauh daripada yang ada di depanmu, dan ada orang-orang yang lebih unggul darimu di luar sana. Di mataku sekarang, pencapaianmu bahkan tidak layak untuk ditertawakan. Bahkan tidak pantas untuk kentut, menusuk langsung ke dalam pikiran Liu Ruyan. Di bawah luka-lukanya dan serangan balik, dia memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Tingkat kultivasi Earth Immortal-nya turun drastis satu tingkat pada saat itu. Tentukan masa depan Anda sendiri. Xiao Zhan menatapnya tanpa ekspresi, tanpa rasa kasihan sedikit pun, lalu berbalik dan pergi. Tepat saat itu, segel telapak pasang surut tiba-tiba melesat keluar, menyerang Xiao Zhan yang sama sekali tidak terlindungi. Serangan telapak tangan ini sangat kuat, menyebabkan hampir 99% orang yang hadir menatapnya dengan cemas. Itu dilepaskan secara pribadi oleh Yin Tianxiong, Master Sekte dari Sekte Tianling. Pada saat ini, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kuat saat segel telapak tangannya langsung tiba di atas kepala Xiao Zhan. Perubahan yang mendadak ini, telah membuat semua orang tidak siap. Bahkan dengan reaksi Xiao Zhan yang sangat cepat untuk melancarkan pukulan balasan, ketika berhadapan dengan Yin Tianxiong yang sudah di batas alam abadi mendalam, itu masih soal kemauan tetapi kekuatan tidak mencukupi. Pef! Seteguk darah menyembur keluar saat Xiao Zhan terpental mundur dengan keras. Bab 488. Bukankah dia sudah meninggal? Tatapan Yin Tianxiong menjadi gelap. Dia terkejut bahwa seorang dewa emas dapat menahan telapak tangannya dan masih selamat. Tetapi semakin sering hal itu terjadi, semakin kuat pula niat membunuhnya. Belum lagi Xiao Zhan telah mengacaukan semua rencananya, hanya bakat Xiao Zhan sendiri yang membuat Yin Tianxiong tidak mau membiarkannya hidup. Jika Xiao Zhan selamat, masa depan Sekte Tianling akan dipenuhi dengan keresahan. Yin Tianxiong menginjak kekosongan dan mengejarnya. Dia melancarkan serangan telapak tangan lain ke arah Xiao Zhan, jelas bermaksud untuk tidak memberinya kesempatan bertahan hidup. Akan tetapi, saat hendak mengenai Xiao Zhan, sebuah tangan giok tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan kuat dengan telapak tangan Yin Tianxiong. Sangat kuat, siapa dia? Yin Tianxiong berguling-guling di udara selama beberapa ronde sebelum menstabilkan dirinya, lalu mengalihkan pandangannya yang tercengang ke arah depan. Di sana, dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di depan Xiao Zhan. Dia memancarkan aura mendominasi,
dan mata dinginnya tertuju erat padanya. Merasakan tatapan seperti itu, bahkan dengan kultivasi Yin Tianxiong, dia tidak berani menghadapinya. "Siapa kamu?" Yin Tianxiong bertanya dengan suara serak. "Sekte Langit dan Bumi, Su Yunyun, juga kakak perempuan Xiao Zhan." Suara Su Yunyun terdengar dingin. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte benar-benar akan menyerang adik laki-lakinya. Untungnya, Xiao Zhan tidak terluka. Jika tidak, seluruh Sekte Tianling tidak akan cukup untuk menguburnya. Sekte Langit dan Bumi, kakak perempuan. Yin Tianxiong mengingatnya dengan saksama, tetapi dia tidak pernah mengumpulkan informasi apapun tentang Sekte Langit dan Bumi. Dia juga tidak tahu di mana Xiao Zhan menemukan kakak perempuan yang begitu kuat. Namun, Liu Ruyan, yang berada di arena yang jauh, mengalami perubahan ekspresi yang lebih drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang ditemuinya di kota Tianxing saat itu akan begitu kuat, mampu menyaingi tuannya. "Xiao Zhan, apa yang baru saja dia alami?" Dia mengatupkan giginya erat-erat, dipenuhi rasa tidak mau. "Bicaralah, mengapa kau menyerang adik laki-lakiku?" Su Yunyun bertanya dengan dingin. Dia mengabaikan peraturan dan menyerang muridku secara diam-diam di arena. Pikiran muridku murni dan tidak melihat rencana jahatnya sedikit pun, dan dia hampir menghancurkan kultivasinya dengan surat cerai. Jika aku tidak ada di sini, dia pasti bisa lolos begitu saja. Karena dia berani bertindak gegabah di wilayah Sekte Tianlingku, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya pergi. Suara berat Yin Tianxiong bergema. Hari ini, dia harus mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Karena dia tidak bisa menerima hasil saat ini. Selain itu, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada pangeran ketiga, apalagi hal lainnya. Jika Xiao Zhan benar-benar memberikan surat cerai kepada Liu Ruyan, bukankah pangeran ketiga akan menjadi bahan tertawaan? Karena itu, dia harus memiliki inisiatif di tangannya. Kepada semua yang hadir, saya yakin kalian semua telah melihat kebenaran dari masalah ini. Karena kalian adalah teman-teman Sekte Tianling saya harap kalian dapat menjadi saksi bagi Sekte Tianling saya dan bagi saya, Yin Tianxiong. Tindakan saya kali ini tidak dapat dihindari. Yin Tianxiong menatap seluruh kerumunan dan berkata dengan tenang. Kata-katanya bisa dianggap sangat pintar. Mereka membawa ancaman yang nyata. Jadi meskipun banyak orang mengetahui kebenarannya, mereka semua mengangguk dan setuju. Lagi pula, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Tianling, mengapa mereka tidak melakukannya? Adapun Xiao Zhan, meskipun bakatnya luar biasa, apa pentingnya dia di hadapan seluruh Sekte Tianling? Seorang jenius yang tidak dapat berkembang tidak lebih dari sekedar kerangka tak bernyawa. Saat kata-kata itu sampai ke telinga Xiao Zhan, urat dahinya menonjol dan dia gemetar karena marah. Hahaha, namun, Su Yunyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Serangan diam-diam yang hebat, cara yang cerdik untuk lulus ujian. Suara dingin terdengar saat Su Yunyun dengan lembut menopang Xiao Zhan dari belakang. "Adik, tetaplah di sini dan sembuhkan luka-lukamu. Kakak-kakakmu yang lebih tua akan mendukungmu mulai sekarang." Mendengar ini, pupil mata Yin Tianxiong mengecil. "Mendukungmu? Apakah mereka benar-benar dapat mendukungmu?" Yin Tianxiong bertanya dengan dingin. Meski Su Yunyun membuatnya agak waspada, itu saja. Hanya seorang Xuanxian, bisakah dia benar-benar menimbulkan badai di arena latihan utama Sekte Tianlingnya? Coba saja, dan Anda akan mengetahuinya. Su Yunyun mengangkat bibirnya sedikit dan berteriak santai, "Adik junior ke-18, hari ini kamu seharusnya bisa bersenang-senang." Begitu suaranya berakhir, sesosok tubuh yang acak-acakan melintas di tengah alun-alun bagaikan aliran cahaya. Hahaha, kakak, tidak perlu bicara lagi. Aku sudah mulai membunuh mereka sejak lama. Saat suara itu jatuh, Hong Fengkuang mencengkeram dua dewa surgawi Sekte Tianling dengan tangan kosong dan membanting mereka bersama-sama dengan kuat. Ledakan. Di bawah kekuatan yang dahsyat, kedua individu itu hancur berkeping-keping, meledak berkeping-keping, darah berceceran di sekujur tubuhnya. Hahaha, sangat memuaskan. Dia meraung keras dan menyerbu ke arah pengikut Sekte Tianling lainnya. Dalam sekejap, dua dewa bumi lainnya dipenggal kepalanya secara paksa olehnya. Sungguh mengasyikkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, kemanapun dia pergi, yang ada hanyalah anggota tubuh yang terputus dan kaki yang patah.
Yin Tianxiong menatapnya dengan ekspresi marah. Meskipun Sekte Tianling adalah keluarga besar dengan fondasi yang kuat, orang-orang ini dianggap sebagai tulang punggung kekuatan tempur mereka. Bagaimana dia bisa menanggung kerugian besar seperti itu dalam sekejap? Aula penegakan hukum, dengarkan perintahku, kepung dan bunuh dia. Perintah memerintah keluar dari mulut Yin Tianxiong. Atas perintahnya, ratusan orang berpakaian hitam berseragam terbang ke udara, menyerang dari segala arah dan menyerbu ke arah Hong Feng Kuang. Masing-masing individu berpakaian hitam ini memancarkan aura yang kuat, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang dewa surgawi. Yang lebih kuat bahkan mencapai ambang dewa emas. Sekte Tianling benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hanya dengan balai penegakan hukum, mereka mungkin bisa menyapu bersih setengah dari wilayah selatan. Ya, dengan pengepungan balai penegakan hukum, orang gila ini mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat para penonton melihat ke langit, spekulasi pun tak dapat dielakkan muncul. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah ketika berhadapan dengan pengepungan dan serangan ratusan orang, Hong Feng Kuang tidak mundur tetapi malah menyerang mereka. Pada saat yang sama, senyum yang lebih gembira muncul di wajahnya. Hahaha, banyak sekali orangnya, ini sungguh mengasyikkan. Aku, Hong Feng Kuang, tidak bisa lagi mengendalikan diriku. Seni adalah ledakan, bersulang. Suara gemuruh bergema saat tubuh Hong Feng Kuang tiba-tiba membengkak dan meledak sendiri di udara. Bab 489. Brengsek. Orang ini langsung meledak begitu saja tanpa memberitahu kakak senior. Li Jin mengumpat dan lari terbirit-birit. Momen berikutnya, suara ledakan terdengar. Ledakan. Dengan penghancuran diri Hong Feng Kuang yang gila-gilaan sebagai titik fokus, awan jamur besar tiba-tiba membubung ke langit. Langit dan bumi berubah warna. Dalam sekejap, energi dahsyat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah, berubah menjadi riak-riak yang menyebar. Sebuah lubang besar diledakkan dari tanah. Di bawah gelombang kejut itu, bangunan-bangunan Sekte Tianling yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan keras, dan banyak sekali orang yang terbalik karena gelombang kejut itu. Lingkungan sekitarnya porak-poranda, dengan luka di mana-mana. Dalam jangkauan ledakan dahsyat Hong Feng Kuang, entah itu para penonton atau balai penegakan hukum Sekte Tianling, tidak ada satu pun yang tersisa, semuanya mati. Mereka yang berada dalam kondisi lebih baik masih berwujud manusia, sedangkan yang menyedihkan sudah lama tidak dapat dikenali lagi, tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang terputus dan kaki yang patah. Teriakan kesedihan bergema di mana-mana. Orang gila, benar-benar gila. Lari untuk menyelamatkan dirimu. Di tengah banyaknya teriakan kesedihan, para penonton yang tersisa berhamburan ke segala arah, bergegas menjauh dari pusat medan pertempuran. Sialan, sialan, sialan. Wajah Yin Tianxiong pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hebat, matanya merah. Aula penegakan hukumnya, balai penegakan hukum yang ia pelihara sendiri. Tulang punggung kekuatan Sekte Tianling telah musnah dalam sekejap. Jantungnya berdarah. Mati, mati, kalian semua mati. Aku tidak peduli seberapa kuat Sekte Langit dan Bumi atau apapun latar belakang kalian, tidak seorang pun dari kalian dapat meninggalkan Sekte Tianling hidup-hidup. Yin Tianxiong menggertakkan giginya, tubuhnya yang gemetar mengucapkan kata demi kata. Tetua, dengarkan baik-baik, bunuh semua orang yang ada hubungannya dengan mereka saat ini juga. Yin Tianxiong meraung. Ya, saat suaranya jatuh, puluhan sosok terbang secara bersamaan dari arah Sekte Tianling. Hah! Fondasi Sekte Tianling benar-benar melampaui harapan semua orang. Benar sekali, aku tidak menyangka Sekte Tianling memiliki begitu banyak tetua, yang terlemah setidaknya berada di tahap Golden Immortal akhir, dan belasan tetua yang memimpin mereka bahkan mencapai alam immortal mendalam. Sepertinya orang-orang Sekte Langit dan Bumi ini tidak bisa melarikan diri hari ini. Barisan ini memang mengerikan, tetapi selain monster-monster tua yang tidak pernah keluar, bukankah semua kekuatan tempur teratas Sekte Tianling seharusnya ada di sini? Mampu membuat semua tetua Sekte Tianling keluar untuk membasmi mereka, itu sepadan, belum lagi orang gila itu baru saja menghancurkan seluruh balai penegakan hukum bersamanya. Sebentar lagi, ketika melihat Sekte Tianling memperlihatkan barisan yang mengerikan ini, kerumunan orang yang telah mundur ke pinggiran lingkaran pertempuran saling berbicara di antara mereka sendiri. Melihat begitu banyak pakar top, mata Su Yunyun berkedip. Adik ke-18 terlalu impulsif,
dia menghancurkan dirinya sendiri sejak dini dan meninggalkan kakak senior sendirian menghadapi begitu banyak orang. Tekanannya benar-benar besar. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Lalu dia melihat ke arah Xiao Zhan di sampingnya. Melihat hal itu, Xiao Zhan buru-buru berdiri dan berkata dengan gigi terkatup, matanya bersinar penuh tekad, "Kakak senior, aku tidak takut mati, aku akan berjuang bersamamu, jangan ragu untuk memerintahku." Kamu terlalu banyak berpikir, belum sampai tahap itu. Su Yunyun tertegun sejenak, agak malu. Aku cuma mau bilang, jangan lupa cari tas buat ngumpulin sisa-sisa jenazah adikmu yang ke-18, siapa tahu, dalam beberapa hari dia bisa pulih seperti sedia kala. Xiao Zhan terkejut. Namun setelah bereaksi, dia bertanya dengan ngeri, "Kakak senior, maksudmu adik ke-18 belum meninggal?" Xiao Yun juga menoleh dengan kaget. Selain Master, jika dia sendiri tidak ingin mati, siapa yang bisa membunuhnya? Menyatukan dirinya kembali hanyalah masalah waktu, lanjutkan, serahkan saja padaku, masalah ini terserah kalian. Su Yunyun memberi instruksi. Setelah berkata demikian, dia tampak teringat sesuatu dan menambahkan, "Baiklah, jangan lewatkan satu bagian pun." "Baiklah, kakak senior, serahkan saja masalah ini padaku." Mendengar bahwa Hong Fengkuang belum mati, Xiao Zhan pun menanggapi dengan gembira. Dahi Xiao Yun basah oleh keringat dingin. Sekte setan macam apa yang diikuti putranya? Apalagi membuat putranya mencapai pencerahan instan, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang masih bisa hidup setelah menghancurkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, Su Yunyun tampak sama sekali tidak gentar menghadapi barisan yang begitu kuat, bahkan dengan acuh tak acuh memberi perintah. Dia tidak merasakan adanya krisis sama sekali. Bukankah dia agak terlalu ceroboh? Bagaimanapun, lawannya adalah sekte nomor 1 di domain selatan. "Adik Li Jin, apakah kamu yakin tidak ingin membantu kakak senior dengan pedang?" Su Yunyun memiringkan kepalanya lagi dan melihat lelaki itu masih mengupil. Alisnya tidak bisa menahan kerutan saat dia bertanya dengan berat, "Adik Li Jin, jika aku bergabung denganmu, bukankah itu terlalu membosankan?" Li Jin mengupil lagi dan berkata sambil tertawa, "Kakak senior, sebaiknya aku pergi membantu adik junior Xiao Zhan mengumpulkan jasad adik junior ke-18. Bagaimana kalau aku lupa sesuatu dan adik junior ke-18 menyalahkanku?" Oh, baiklah." Su Yunyun mengusap dahinya tanpa daya dan berkata dengan santai, "Sepertinya aku harus menghadapi gerombolan ini sendiri." "Tepat sekali. Kakak perempuanmu sudah lama tidak membunuh siapapun." Suaranya baru saja mereda ketika sosok hantu Su Yunyun menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yin Tianxiong dan yang lainnya. Hal ini langsung mengundang teriakan dari banyak orang. Mereka juga tidak pernah menyangka bahwa menghadapi barisan seperti itu, Su Yunyun tidak akan mundur tetapi malah maju dan mengambil inisiatif menyerang kelompok itu sendirian. Tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Yin Tianxiong sangat marah, dan melancarkan serangan telapak tangan besar ke arah penindasan Su Yunyun. Pada saat yang sama, para tetua lainnya juga mempersembahkan berbagai senjata, melepaskan segala jenis sihir, melancarkan serangan terhadap Su Yunyun dari segala arah. Sebentar lagi, langit dipenuhi dengan suara ledakan yang terus-menerus. Segala macam energi dahsyat bahkan menyelimuti seluruh langit. Di bawah serangan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, udara langsung menguap, seketika menjadi ruang hampa. Namun, yang mengejutkan semua orang, Su Yunyun tidak terhalang dalam menghadapi puluhan serangan musuh, tidak dirugikan sama sekali. Sebaliknya, para tetua dari kubu sekte Tianling sesekali terkena serangan Su Yunyun dan jatuh dari langit. Serangan yang aneh sekali, siapakah kamu? Dan kekuatan apa yang dimiliki oleh sekte langit dan bumi milikmu? Karena tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Su Yunyun untuk sementara waktu, Yin Tianxiong langsung menampakkan ekspresi jengkel. Meskipun Su Yunyun hanya berada di tingkat kultivasi dewa mendalam, tidak jauh lebih tinggi darinya, ia tidak pernah menyangka bahwa dengan begitu banyak orang yang mengepungnya, ia masih bisa bergerak bebas. Anda belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Su Yunyun tersenyum dingin, masih dengan mudah menghadapi kepungan semua orang. Meskipun kekuatan individunya tidak jauh lebih tinggi dari orang-orang ini. Namun di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang kaisar abadi. Tanyakan pada diri Anda, kaisar abadi mana yang tidak menginjak tulang-tulang yang tak terhitung banyaknya,
dan kaisar abadi mana yang tidak melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi lebih baik. Jadi Su Yunyun memiliki pengalaman bertempur yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, pengepungan yang dihadapinya sekarang tidak ada apa-apanya. Momen lain berlalu, Su Yunyun masih santai dan tenang, sementara Sekte Tianling kehilangan 7 atau 8 orang lainnya. Melihat ini, Yin Tianxiong tidak bisa lagi duduk diam. Dia mengangkat pedangnya dan berteriak keras, "Adik, Tianling dalam bahaya, saya harap adik akan keluar dari pengasingan dan menghentikan pengepungan." Saat suara Yin Tianxiong jatuh, sepasang mata merah di kedalaman Sekte Tianling tiba-tiba terbuka. Aura melesat dari tanah langsung ke langit, bagaikan semburan ki pedang. Lalu apa yang mereka lihat adalah seorang laki-laki berjubah putih bergegas mendekat, helaian rambut putih di dahinya sangat menarik perhatian. Bab 490. Itu Yin Jian. Ya ampun, itu ternyata Yin Jian. Dia ternyata tidak mati dan masih berada di Sekte Tianling. Fiu, tidak menyangka akan bertemu Yin Jian hari ini. Dia adalah jenius nomor 1 di zaman Yin Tianxiong. Benar sekali. Kabarnya, dia sudah lama mencapai puncak abadi yang mendalam. Dia hanya membiarkan Yin Tianxiong menjadi pemimpin sekte karena dia tidak tertarik, menjadikannya legenda. Kemunculan lelaki berpakaian putih itu membuat hampir semua orang yang menyaksikan berteriak kaget. Dia berdiri dengan satu kaki di udara. Alisnya yang seperti pedang membuatnya memancarkan aura yang mengesankan. Adik laki-laki, wanita ini sangat aneh. Untuk meminimalkan korban Sekte Tianling kita, saya harap adik laki-laki dapat mengambil tindakan dan membunuhnya. Yin Tianxiong berteriak keras. Mata Yin Jian berbinar. Dia jelas menyadari keistimewaan Su Yunyun. Aura yang luar biasa meledak darinya, mengunci Su Yunyun. Kemunculan orang ini juga membuat Su Yunyun mengernyitkan alisnya, merasakan adanya krisis. Pria ini kuat sekali. Itulah kesan pertama Yin Jian pada Su Yunyun. Sepertinya aku juga harus serius. Namun, kekuatan Yin Jian tidak membuat Su Yunyun takut. Sebaliknya, itu malah menyulut semangat juang bawaannya. Setelah konfrontasi singkat, Yin Jian melancarkan gerakannya. Pedang panjangnya mengarah lurus dengan tubuhnya menyatu, mengunci erat Su Yunyun. Akan tetapi, saat ia hendak menyerang, terdengar seruan dari kerumunan di sekitarnya. Lihat, siapa orang itu? Ya, pertarungan besar akan segera terjadi. Beraninya anak itu berlari ke sana. Apakah dia ingin mati? Mendengar ini, Yin Jian yang hendak bergerak memiringkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang pria botak berjubah berlari tergesa-gesa. Mata Yin Jian sedikit menyipit. Dari mana datangnya keledai botak dengan mata ikan yang mati ini? Sepertinya dia menuju ke arahku. Menarik. Yin Jian mengangkat sudut mulutnya. Dia menarik kembali serangannya pada Su Yunyun dan berbalik menghadap pria botak yang datang. Semakin dekat, auranya sangat kuat. Itulah pikiran pertama Yin Jian. Menghadapi musuh yang berani menyerangnya secara langsung, Yin Jian tidak pernah lengah. Tubuhnya merosot saat ia mengambil sikap bertahan yang serius. Namun, tepat saat pria botak itu berlari mendekat, semangat juang Yin Jian hampir menyala saat melihatnya mendekat. Pria botak yang datang itu langsung melewati Yin Jian. Dia bahkan tidak melirik Yin Jian. Melihat pemandangan ini, bahkan orang yang tidak bergerak seperti gunung seperti Yin Jian pun tidak dapat menahan otot-otot wajahnya agar tidak terus bergerak. Dia benar-benar mengabaikanku seperti ini. Dan membuatku bersikap apa adanya. Ini sangat menghina ego Yin Jian. Adik junior, akhirnya kau datang juga. Ada yang kesal karena diabaikan olehmu. Melihat adik junior botak itu datang, Su Yunyun berkata dengan nada penuh arti. Oh, aku tidak tertarik padanya. Aku harus buang air besar dulu, sudah menahannya selama 3 hari. Bai Qiu bergumam tanpa ekspresi sebelum bergegas ke toilet terdekat dan duduk di mangkuk toilet. Melihat ini, mulut Su Yunyun terus berkedut sementara dia memandang tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara niat membunuh yang tak terselubung mengalir keluar dari Yin Jian saat mendengar ini sementara otot-otot wajahnya berkedut tanpa henti. Urus saja wanita itu dulu. Aku akan mengurus si botak itu dulu. Yin Jian berkata dengan suara serak. Baiklah. Yin Tianxiong segera menurutinya. Pandangannya tanpa sadar beralih ke toilet. Dia tidak tahu dari mana orang aneh ini berasal. Dia telah memprovokasi tuannya pada pandangan pertama, konsekuensinya akan berat. Fiuh.
Bab rasanya nikmat sekali. Duduk di toilet, Bai Qiu merasa lega setelah buang air besar yang panjang. Tanpa menyadari suasana agresif di luar, ia mengeluarkan buku komik dan mulai membaca dengan serius setelah menyeka pantatnya. Ledakan. Pada saat itu, seluruh toilet meledak, rata dengan tanah, dan mengepulkan awan debu ke langit. Debu mulai mengendap. Hanya Bai Qiu yang tersisa, memegang buku dengan pantat telanjangnya di atas mangkuk. Angin bertiup kencang dan pantatnya terasa dingin. Bai Qiu menatap Yin Jian yang melayang di udara dengan wajah yang dipenuhi hawa membunuh yang dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan kedua matanya yang seperti ikan mati. Apakah kamu ke sini juga untuk buang air besar? Bai Qiu bertanya dengan serius. Setelah itu, sambil melihat kereruntuhan di sekitarnya, dia bergumam linglung sebelum mengangkat kepalanya lagi, tapi kamu harus menunggu. Aku sedang sembelit. Dia lalu melanjutkan membaca komiknya. Yin Jian langsung marah. Telapak tangannya terangkat ketika cahaya pedang dingin menusuk ke arah Bai Qiu. Bai Qiu memiringkan kepalanya sedikit tanpa ekspresi, dengan mudah menghindarinya. Pedang lainnya terpotong. Bai Qiu memiringkan kepalanya ke kiri untuk menghindar lagi, tanpa sehelai pun rambutnya rusak. Setelah itu, semburan cahaya pedang yang dahsyat membanjiri dirinya. Namun, semuanya dengan mudah dihindari oleh Bai Qiu dengan sedikit memiringkan kepalanya. Akhirnya, Bai Qiu meletakkan komik di tangannya. Dia kembali menatap Yin Jian. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bai Qiu mengerutkan kening dan bertanya. Harus kuakui, kau sangat kuat. Berdirilah dan lawan aku. Mata Yin Jian bersinar dengan cahaya dingin saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, jika kau ingin bertarung, katakan saja lebih awal. Setelah selesai, Bai Qiu melancarkan pukulan yang bergemuruh dan mendarat tepat di dada Yin Jian. Setelah pukulan itu, Bai Qiu lanjut buang air besar. Sedangkan Yin Jian, bola matanya hampir copot. Disertai dengan darah yang berceceran di mulutnya dan organ dalamnya yang keluar, seluruh tubuhnya seperti bola meriam yang terlempar ke belakang. Ledakan, 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 ledakan. Menabrak bangunan-bangunan berturut-turut, meninggalkan jurang di tanah yang menyerupai jurang yang menakutkan untuk dilihat. Bab 491. Dilihat dari jauh, Yin Jian tengah tergeletak di lubang terakhir, tubuhnya terpotong dua oleh pukulan ini, dan nyawanya langsung melayang. Pada saat ini, suasananya membeku. Seluruh suasana menjadi sunyi. Yin Jian, kejeniusan generasi tua, pembudidaya pedang terkuat dalam kekuatan serangan. Benar-benar ditinju menjadi dua oleh keledai botak bermata ikan yang sudah mati itu, dan langsung membunuhnya. Semua orang menghirup udara dingin, merasa otak mereka tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi melihat satu orang itu, dia masih duduk di toilet dan buang air besar. Meskipun dia telah meletakkan komik di tangannya terkepal erat, dan urat-urat di dahinya menonjol. Sepertinya sembelitnya serius banget. Dan setelah Yin Jian langsung terbunuh, orang-orang yang tersisa di Sekte Tianling akhirnya panik. Dipimpin oleh Yin Tianxiong, mereka telah kehilangan semangat juang. Lebih dari selusin orang di sekitar Su Yunyun tidak dapat menjatuhkannya, dan sekarang muncul lagi orang aneh botak yang kuat. Aneh atau tidak, dia benar-benar kuat. Dan Liu Ruyan, yang terluka parah dan telah mundur ke sisi lingkaran pertempuran, menatap dengan mata terbelalak, dipenuhi rasa tidak percaya atas apa yang terjadi di depan matanya. Xiao Zhan, apa sebenarnya yang dia alami? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi Dewa Emas? Dan saudara-saudari seniornya yang menakutkan. Satu orang meledakkan dirinya sendiri dan memusnahkan seluruh balai penegakan hukum, satu orang bertarung sendirian melawan gurunya dan berbagai tetua Sekte Tianling tanpa tertinggal, satu pukulan dari orang lainnya langsung membunuh pamannya. Dari mana sebenarnya mereka berasal? Dia menggigit bibir merahnya erat-erat. Namun, saat semua orang terkejut karena Xiao Zhan dan beberapa saudara seniornya hendak memusnahkan seluruh Sekte Tianling, bahkan Yin Tianxiong, Liu Ruyan dan yang lainnya sudah kehilangan kepercayaan, sebuah suara berat terdengar dari kedalaman Sekte Tianling. Orang tua ini baru tertidur selama ribuan tahun, tetapi tidak pernah menyangka akan ada orang yang menyerang Sekte Tianlingku. Apakah kamu benar-benar mengira aku sudah mati dan tidak bisa bangun lagi? Saat suara itu jatuh, aura besar melonjak secara eksplosif.
Aura itu begitu kuat, bagaikan seekor binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun tiba-tiba terbangun. Semua orang di tempat kejadian merasa sangat tertekan oleh kebangkitan aura ini. Beberapa orang tiba-tiba berseru ketika teringat sesuatu. Itu adalah Patriark Tianling. Apa, Patriark Tianling? Ya dewa, Patriark Tianling masih hidup. Di tengah teriakan ketakutan semua orang. Akhirnya, terbungkus dalam aura yang kuat, seorang lelaki tua berpakaian preman muncul. Aura itu menguasai seluruh pemandangan. Itu benar-benar leluhur Tianling, aku tidak menyangka dia masih hidup. Fondasi sekte Tianling ini benar-benar sangat kuat. Kekuatannya mungkin sudah berada di alam abadi mendalam tahap pertama. First Stage Profound Immortal, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan sosok legendaris seperti itu. Pada saat ini, semua orang yang hadir menunjukkan rasa hormat. Meskipun hanya ada perbedaan dua kata antara Profound Immortal dan First Stage Profound Immortal, perbedaan sesungguhnya sangatlah jauh. Ada pepatah yang dapat menggambarkan hal ini dengan baik. 9 tahap abadi yang mendalam. 1 tahap adalah surga yang lain, 9 tahap berada di luar surga. Ini menandakan bahwa di antara 9 tahap dari 9 tahap dewa abadi yang mendalam, terdapat perbedaan yang sangat besar. Dan tahap setelah tahap ke-9 adalah dunia yang sama sekali baru. Walaupun pepatah ini merujuk pada perbedaan di antara 9 tahap, pepatah ini tidak diragukan lagi menggambarkan perbedaan yang jauh lebih besar antara seorang dewa mendalam biasa dan seorang dewa mendalam tahap pertama. Kepala keluarga, sang patriark sebenarnya tidak meninggal. Sekte Tianlingku akan bangkit lagi. Kemunculan Patriark Tianling menghidupkan kembali harapan bagi Yin Tianxiong, Liu Ruyan, dan yang lainnya. Mereka berlutut di tanah, air mata kegembiraan memenuhi mata mereka. Sudah 10.000 tahun aku tidak keluar, Sekte Tianling benar-benar telah merosot. Kalian semua benar-benar tidak berguna jika diganggu oleh para junior ini. Kata Patriark Tianling dengan muram sambil melihat Sekte Tianling yang babak belur. Patriark, bukannya cucumu tidak berusaha sekuat tenaga, hanya saja beberapa orang ini sungguh terlalu aneh dan terlalu jahat. Yin Tianxiong berlutut di tanah, memuntahkan semua kepahitannya. Dan itu bisa dimengerti juga. Rencana awalnya adalah untuk menggelar pertunjukan bagi Liu Ruyan guna memperluas Sekte Tianling. Namun, bukan hanya Xiao Zhan yang mengalami kecelakaan itu, beberapa saudara laki-laki dan perempuan senior yang datang bersamanya masing-masing lebih jahat daripada yang lain. Dan sialnya, kekuatan dan kultivasi mereka sama sekali tidak setara. Pada akhirnya, seluruh rencana itu gagal total. Sekte Tianling tidak hanya hampir musnah, dia juga hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Aku akan mengurus binatang kecil ini terlebih dahulu sebelum mendisiplinkan kalian semua. Patriark Tianling mendengus dingin. Tatapan matanya yang dalam tertuju pada Su Yunyun, Li Jin dan yang lainnya, penuh dengan niat membunuh. Binatang kecil, karena para tetua kalian gagal mendisiplinkan kalian dengan benar, maka aku, Ning Tianling, akan menggantikan mereka dan mengambil nyawa kalian. Suara Patriark Tianling bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh tempat kejadian. Dengan lambaian tangannya, kekuatan tak terbatas akan menghancurkannya. Namun sebelum telapak tangannya sempat mendarat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Petoy, dasar orang tua bodoh, siapa yang memberimu wajah sialan itu untuk menggantikan para tetua kita? Apa kau memenuhi syarat? Makan dulu pedangku, Li Jin. Li Jin berteriak keras. Patriark Tianling memiringkan kepalanya ke samping dengan nada menghina. Namun, saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Berdiri tegak dan gagah, tubuhnya melesat ke arah Li Jin yang telah menghunus pedangnya, benar-benar di luar kendalinya dengan suara ledakan. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah, kedua tangannya terangkat untuk menyambut pedang tajam Li Jin. Lutut ini dari Tianling Elder membuat semua orang terbelalak. Seluruh adegan meledak. Yin Tianxiong, yang baru saja menyalakan kembali secercah harapan, urat-uratnya semakin menonjol saat dia duduk lemas di tanah. Orang-orang yang tersisa dari Sekte Tianling, termasuk Liu Ruyan, juga menjadi pucat pasi pada saat ini. Semua tercengang. Seorang dewa mendalam tingkat pertama, Patriark Tianling, berlutut begitu dia muncul. Otak semua orang mengalami hubungan arus pendek. Kakakmu, sihir jahat macam apa ini? Dan yang paling ngeri adalah Patriark Tianling sendiri.
Dia menatap dengan mata terbelalak sambil berteriak, seluruh tubuhnya gemetar. Aura yang sebelumnya mendominasi dunia kini telah hilang sama sekali, matanya hanya dipenuhi kengerian yang pekat. Tak seorang pun lebih mengerti daripada dia tentang apa yang baru saja terjadi. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya, memaksanya berlutut untuk menangkis pedang itu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Ini 100% dipaksa untuk memblokir serangan bersenjata dengan tangan kosong. Li Jin mengangkat kepalanya dengan arogan. Bab 492. Bai Fen Bai Bei Kong Shou Jie Bai Ren. Itu adalah nama yang cukup aneh. Apakah itu seni abadi? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Tetapi Patriark Tianling tidak pernah mendapat jawaban, karena pedang terbang menerjang langsung ke arahnya dan mengunci dadanya. Di bawah kendali Bai Fen Bai Bei Kong Shou Jie Bai Ren, Patriark Tianling hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang terbang itu membesar di matanya. Pada akhirnya, peluru itu menembus tepat dadanya. Mata Patriark Tianling terbelalak saat dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Terdengar suara ketidaksetujuan di mana-mana. Dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sejak Patriark Tianling muncul hingga saat ia berlutut, hingga saat ia meninggal, hanya beberapa kalimat yang diucapkan. Kepala keluarga, kepala keluarga. Apakah surga ingin menghancurkan sekte Tianlingku? Yin Tianxiong dan yang lainnya, yang harapannya hancur sekali lagi, berlutut ke tanah dan mulai meratap. Berhentilah meratap, kalian semua akan segera turun untuk menemaninya. Su Yunyun menarik kembali pedang panjang yang tertusuk ke tubuh Patriark Tianling, tatapan dinginnya tertuju pada Yin Tianxiong dan yang lainnya. Sejak sekte Tianling ingin membunuh Xiao Zhan, dia telah menjatuhkan hukuman mati kepada orang-orang dari sekte Tianling ini. Belum lagi, Patriark Tianling bahkan mengatakan dia akan mengumpulkan nyawa mereka sebagai ganti Yi Feng. Ganti Master, bisakah sampah menggantikannya? Ketidakhormatan seperti itu pantas mendapat hukuman. Pantas mendapat hukuman kolektif. Orang-orang yang telah kehilangan semangat juang bagaikan hamparan pasir lepas yang menerima serangan-serangan Su Yunyun berikutnya, tidak mampu memberikan perlawanan yang efektif sama sekali. Dengan setiap gerakan pedangnya, Su Yunyun merenggut nyawa Yin Tianxiong dan yang lainnya. Seluruh ruangan dipenuhi bau darah. Tak lama kemudian, termasuk Yin Tianxiong, semuanya telah menjadi mayat. Satu-satunya orang yang selamat, selain pengikut biasa sekte Tianling, hanyalah Liu Ruyan. Tetapi saat ini keanggunannya tak lagi sama seperti dulu, dia meringkuk di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Sekte Tianling yang dibanggakannya, patriarknya yang kuat, leluhurnya yang kuat, semuanya telah mati. Dan semua ini hanya karena mereka telah menindas Xiao Zhan. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak berdaya Liu Ruyan merasa. Dirinya yang tadinya sombong, tidak dapat mengerti sama sekali, mengapa hal ini terjadi padanya. Mengapa Xiao Zhan yang selama ini dipandang rendah olehnya, bahkan ingin memutuskan pertunangannya, tiba-tiba menjadi seseorang yang tidak dapat ia jangkau, tidak hanya kuat dirinya sendiri, tetapi juga memiliki dukungan yang kuat. Pada saat ini, dia seperti badut saja. Dia juga telah lama kehilangan harapan untuk hidup, yang dia cari hanyalah kematian. Akan tetapi, kedatangan kematian yang telah lama ditunggunya, Su Yunyun bahkan tidak menoleh sedikit pun, melainkan berbalik dan pergi. Melihat kepergian Su Yunyun, dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak histeris, kenapa kau tidak membunuhku saja? Karena adik seperguruanku Xiao Zhan telah mengampuni nyawamu yang tidak berguna, tentu saja aku juga tidak ingin repot-repot membunuhmu, kata Su Yunyun dingin. Tapi apakah kau tidak takut kalau aku akan membalas dendam padamu di masa depan jika kau membiarkanku hidup? Teriak Liu Ruyan dengan keras. Setelah berkata demikian, dia menatap tajam ke arah Su Yunyun. Berharap melihat sedikit ketakutan di mata Su Yunyun, jadi dia akan membunuhnya dengan satu pedang. Dengan demikian, bahkan saat menghadapi kematian, ia dapat menemukan sedikit harga diri yang menjadi haknya, sedikit penghiburan. Namun, Su Yunyun hanya meliriknya ke samping. Kamu pikir kamu pantas mendapatkannya? Dia berbicara dengan ringan dan tidak lagi memerhatikannya. Liu Ruyan langsung jatuh tak berdaya ke tanah. Hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Tatapan acuh tak acuh itu sungguh meremehkan. Dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk membuatnya merasakan sedikit pun kekhawatiran di matanya.
Su Yunyun tidak punya waktu untuk peduli pada Liu Ruyan, tetapi malah berbalik menatap Xiao Zhan. Saudara seperguruan Xiao Zhan, bagaimana dengan pengumpulan jenazah 18 saudara seperguruan? Melapor ke kakak magang senior, semuanya sudah dikumpulkan, kata Xiao Zhan. Su Yunyun mengangguk, lalu menutup hidungnya dan menoleh ke arah lain, lalu bertanya lagi, adik seperguruan Bai Qiyu, apakah kamu sudah selesai? Pergi sekarang. Bai Qiyu meletakkan buku komiknya dan mendongak untuk bertanya. Ya, berangkat sekarang. Su Yunyun menyarungkan pedang panjangnya dan berseru. Oh, tunggu sebentar, saya akan segera siap. Ucap Bai Qiyu sambil menyeka pantatnya dan bangkit berdiri. Melihat hal itu, Su Yunyun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bertanya, ada apa denganmu, datang jauh-jauh hanya untuk buang air besar, apa gunanya? Sepertinya tidak ada gunanya. Bai Qiyu tertegun sejenak, lalu mendongak dan bertanya, lalu kakak magang senior, apalagi yang harus aku lakukan selanjutnya? Lupakan saja, ayo kembali. Su Yunyun berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Oh, baiklah. Bai Qiyu menyingsingkan celananya dan bergegas menyusul Su Yunyun. Melihat Bai Qiyu yang kebingungan, Su Yunyun menghela napas. Saudara magang juniornya ini, semenjak membaca buku komik itu dan menjadi botak, meskipun dia menjadi lebih kuat, dia juga menjadi lebih bodoh, selalu mengenakan tatapan kosong seperti ikan mati. Selanjutnya beberapa saudara magang senior dan junior sambil menenteng karung besar berdarah, berbincang-bincang sambil berjalan menuruni gunung. Apa yang tertinggal? Yang ada hanya tumpukan mayat di sekitar sekte Tianling, dan banyak penonton yang terkejut dan terdiam. Siapa yang mengira, hari ini akan menjadi hari berkabung bagi sekte Tianling? Dan setelah Su Yunyun dan beberapa saudara magang senior dan junior pergi, berita tentang apa yang terjadi di sini segera menyebar ke seluruh kekaisaran Changqiong. Sebuah sekte misterius yang disebut Sekte Langit dan Bumi juga tersohor ketenarannya dari mulut ke mulut masyarakat. Bahkan beberapa kekuatan tersembunyi mulai menyelidiki kekuatan macam apa Sekte Langit dan Bumi ini. Di tepi danau di pegunungan Mufu, sebuah payung hitam besar terlihat sangat menarik perhatian. Di bawah payung hitam itu ada kursi malas. Yi Feng memegang pancing, berbaring santai dan tanpa beban di kursi. Tetapi tempat ini sudah sangat jauh dari pulau kecil itu. Tidak ada pilihan, kehidupan biasa-biasa saja di pulau kecil itu terlalu membosankan, Yi Feng menjadi terobsesi dengan memancing. Namun sialnya, ikan-ikan di sekitar pulau kecil itu cerdik sekali, seakan-akan mereka tahu Yi Feng ingin memakannya. Jadi untuk menemukan tempat memancing yang bagus, Yi Feng datang ke sini. Pelampung itu bergoyang naik turun, Yi Feng yang sedang berbaring di kursi malas tampak berbinar di matanya. Ia menepuk perutnya dengan malas dan duduk. Dengan menarik joran pancing. Benar saja, seekor ikan mas lain berukuran sekitar setengah pon memakan umpan tersebut. Panen hari ini tidak buruk. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk berseru. Saat itu, sebuah suara yang familiar terngiang dalam pikiran Yi Feng. Ding! Selamat kepada tuan rumah, reputasi Sekte Langit dan Bumi meningkat, diberi hadiah 50 brosur. Oh! Yi Feng sedikit terkejut. Reputasi Sekte Langit dan Bumi benar-benar meningkat. Mungkinkah promosi yang dilakukan oleh para lelaki dan perempuan tua di kota Pingjiang itulah yang menyebabkan meningkatnya reputasi Sekte Langit dan Bumi miliknya? Kemungkinan besar memang begitu. Lagi pula, semua orang di Sekte Langit dan Bumi, termasuk dia, Master Sekte, adalah orang-orang malas yang tidak melakukan apapun sepanjang hari. Selain para pria dan wanita tua ini, sepertinya tidak ada orang lain yang dapat meningkatkan reputasi sekte tersebut. Semuanya berjalan lancar akhir-akhir ini. Yi Feng memperlihatkan senyum puas. Tidak hanya dia merekrut beberapa ekor ayam lagi beberapa hari terakhir ini, jumlah pengikutnya bertambah menjadi 35. Dengan 50 brosur yang dibagikan, bahkan tidak termasuk mereka yang mengambil brosur tetapi tidak bergabung, jumlah pengikutnya kemungkinan bisa bertambah menjadi 70. Tujuan 100 murid sudah dekat, semakin dekat dan dekat. Dan memulai jalur kultivasi juga sudah dekat. Bab 493. Langit. Yun Yao Yao berjalan ringan melintasi langit, tujuannya kali ini adalah kota Pingjiang untuk mencari Yi Feng. Keduanya tidak bertemu satu sama lain sejak mereka berpisah di pegunungan 100.000.
Saat kota Pingjiang semakin dekat, Yun Yaoyao tak dapat berhenti memikirkan manusia biasa yang tinggal bersamanya siang dan malam di pegunungan 100.000, yang sedikit menyebalkan dan lucu. Memikirkan hal ini, senyuman tak terhindarkan muncul di wajah cantik Yun Yaoyao. Mengingat kembali pemandangan di Gunung 100.000, dia masih merasa agak tidak percaya, seolah-olah itu semua adalah mimpi. Saat itu, dia, seorang kaisar bela diri yang terhormat, hanya berhasil menyelamatkan hidupnya sendiri berkat seorang manusia biasa. Di dalam reruntuhan abadi, dia hanya berhasil lolos dari bahaya berkat dendeng sapi milik manusia itu. Namun karena itu, dia sekarang berutang beberapa juta koin emas dalam bentuk utang luar negeri. Oh, tepat saat ia melesat melintasi langit bagaikan seberkas cahaya, sebuah payung hitam besar di tepi danau menarik perhatiannya di bawah. Artefak suci. Dia meliriknya sekilas. Harta karun tingkat ini tidaklah buruk. Namun baginya, itu hanya sesuatu yang bisa dilihat begitu saja. Dia baru saja hendak terbang melewatinya ketika dia tiba-tiba mendengar serangkaian suara keluhan dari bawah payung hitam besar. Sayang, akhir-akhir ini semakin banyak orang yang harus diberi makan, uang sungguh tidak cukup, pendapatan tidak dapat menutupi pengeluaran. Wanita yang kutemui di Gunung 100.000 itu mengatakan akan mengirimiku uang, tapi aku tidak melihat jejaknya. Seperti yang diharapkan, mulut wanita mengucapkan kebohongan yang mengerikan. Seharusnya aku membiarkanmu mati kelaparan di lorong rahasia itu saat itu. Dengan semakin banyaknya pengikut, berarti ia dapat memulai jalur kultivasi lebih cepat, tetapi itu juga berarti biaya sekte semakin besar. Hanya memikirkan puluhan mulut yang harus diberi makan membuat Yi Feng merasa sangat lelah. Mendengar suara Yi Feng, Yun Yaoyao langsung berhenti di udara. Tidak menyangka akan bertemu orang ini di tengah jalan. Dan dia tampaknya masih belum bisa melupakan beberapa juta koin emas itu, terus-menerus memikirkannya dalam benaknya. Wajah Yun Yaoyao menjadi gelap saat dia berteriak dengan kesal, "Hei! Siapa yang kamu bilang ingin kamu mati kelaparan?" Mendengar suara ini, Yi Feng mengangkat kepalanya, matanya berbinar. Baiklah sekarang, bicara tentang Cao Cao dan Cao Cao pun tiba. "Kakak, apakah kau datang untuk membalas budiku?" teriak Yi Feng dengan keras. Dipanggil kakak langsung membuat wajah Yun Yaoyao berubah marah. Tatapannya berubah dingin saat dia mengucapkan setiap kata, "Siapa yang kau panggil kakak?" Hah? Apa yang salah dengan itu? Yi Feng tertegun sejenak sebelum bertanya dengan tatapan kosong, "Kau sangat kuat, setidaknya kau telah berkultivasi selama beberapa ratus atau ribuan tahun, kan?" Jadi, nenek, Yun Yaoyao tersedak hebat, seluruh kultivasinya bergejolak, hampir jatuh tertelungkup ke dalam danau. Seperti yang diharapkan, orang ini tetap saja sangat menjijikkan. Namun, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan hal ini berlalu begitu saja? Tubuhnya berkelebat dan sesaat kemudian dia sudah berada tepat di depan Yi Feng, pedangnya terayun-ayun dan bertengger di lehernya. "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Embun beku menutupi wajah Yun Yaoyao saat dia mengucapkan sepatah kata demi sepatah kata. Tentu saja dia tidak berniat membunuh Yi Feng. Hanya saja, mulut pintar orang ini benar-benar pantas diberi hukuman, untuk membuatnya takut benar-benar. Dan buat dia meminta maaf dan mengakui kekalahan padanya. Namun siapa sangka, Yi Feng hanya diam memutar matanya ke arahnya. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya pelan, menepis pedang di lehernya, sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Sadarlah." Alis Yun Yaoyao berkerut. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan rasa takut? "Kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu?" Suaranya menjadi semakin dingin. "Oh, hentikan omong kosongmu itu. Kalau aku ingin membunuhmu, kau pasti sudah mati." Yi Feng berkata dengan tidak sabar, "Dan saat kau sedang dalam masa pemulihan saat itu, kita punya perjanjian bahwa kau bersumpah tidak akan menyakitiku. Jadi jika kau membunuhku sekarang, bukan hanya kultivasimu yang akan rusak dan hati Daomu hancur, seluruh keluargamu akan mati." Tidak sepadan, kan? Sudut mulut Yun Yaoyao berkedut, tubuhnya bergetar hebat. Amarah memuncak dalam hatinya. Dia benar-benar membenci penampilan Yi Feng yang menjijikkan saat ini dan berharap dia bisa menebaskan pedangnya ke arahnya. "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, kamu tampak semakin cantik." Yi Feng menilai saat ini setelah meliriknya, tidak dapat menahan diri untuk memujinya.
Kata-kata ini bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke tubuh Yun Yao Yao. Api kemarahan yang membuncah dari tubuhnya langsung mendingin beberapa derajat. Orang ini, akhirnya mengatakan sesuatu yang layak. Baiklah, tidak perlu berdebat dengan manusia fana ini. Jadi, apakah kau akan membiarkanku berdiri di sini saja? Tanyanya. Tentu saja tidak. Silakan duduk di sini. Yi Feng tersenyum dan menawarkan kursi santai padanya sambil duduk di atas batu bulat di dekatnya. Melihat senyum berseri-seri Yi Feng dan caranya dengan hati-hati menyekat tetesan air dari kursi santai sebelum bangkit berdiri, tatapan Yun Yao Yao sedikit bergeser. Anak laki-laki ini, menjijikkan saat menjijikkan, namun entah bagaimana lucu di saat lain. Ini, mentimun liar yang baru dipetik, rasanya luar biasa. Yi Feng mengeluarkan mentimun kuning yang telah dicuci bersih dan dilap hingga kering sebelum menyerahkannya kepada Yun Yao Yao. Siapa yang mau memakan mentimunmu? Yun Yao Yao memutar matanya ke arah Yi Feng, tetapi anehnya dia mendapati dirinya tidak mampu menolaknya. Brengsek, Yun Yao Yao, oh Yun Yao Yao. Anda tidak peduli dengan ramuan surgawi dan obat-obatan ajaib namun entah mengapa Anda juga tidak bisa menolak mentimun rusak ini. Merasa malu dan marah dalam hati, dia mendengus kesal dan menyambarnya dengan agresif. Kemudian dia melotot ke arah payung hitam di atas kepala mereka dan bertanya dengan galak, biar aku tanya, di mana kamu mendapatkan payung itu? Payung. Yi Feng menggaruk kepalanya lalu berkata dengan sungguh-sungguh, lupa. Kamu lupa. Alis Yun Yao Yao berkerut. Saya pikir seseorang memberikannya kepada saya. Yi Feng berpikir sejenak lalu menjawab. Dia memang lupa dari mana datangnya payung ini, terlalu banyak barang-barang tak berguna di rumah. Seseorang memberikannya kepadamu. Wajah Yun Yao Yao gelap gulita. Yah, jelas ada yang memberikannya padamu. Kalau tidak ada yang memberikan payung suci seperti itu pada manusia biasa sepertimu, bagaimana lagi kau bisa mendapatkannya? Bab 494. Saya bertanya siapa yang memberikannya kepadamu. Yun Yao Yao bertanya terus-menerus, menggali jawaban. Sepertinya itu diberikan oleh seorang teman perempuan, yang tampaknya adalah seorang kultivator. Yi Feng merenung keras, lalu menjawab dengan ragu, tidak yakin apakah payung itu memang hadiah dari Bai Piao Piao. Seorang teman wanita, Yun Yao Yao merasakan sedikit rasa cemburu. Apakah pria menyebalkan ini punya hubungan baik dengan wanita? Kalau tidak, mengapa harta tak ternilai seperti payung suci ini diberikan kepada orang biasa seperti dia? Melihat ekspresi Yun Yao Yao yang penuh selidik, Yi Feng tidak dapat menahan senyum dan bertanya, ada apa? Apakah menurutmu payung ini juga bagus dan cantik? Bagus dan cantik kakiku. Aku ingin kau membuangnya sekarang juga. Wajah Yun Yao Yao terbakar amarah, seolah dia ingin menerkam Yi Feng dan memukulinya. Mengapa? Apa yang bisa saya gunakan untuk memancing jika dibuang begitu saja? Haruskah saya memancing seperti orang bodoh? Yi Feng mengerutkan kening dan bertanya. Aku bisa memberimu payung lagi, tapi kamu harus membuang yang ini. Suara Yun Yao Yao bergema dengan tekad yang tak terbantahkan, dan dia kemudian mengaktifkan cincin penyimpanannya, menghasilkan payung merah besar. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan menyadari bahwa payung merah ini sama luar biasanya dengan payung hitam sebelumnya, atau bahkan setingkat dengan harta karun kelas abadi. Merah. Wajah Yi Feng berubah gelap, tetapi melihat ekspresi Yun Yao Yao yang teguh, dia dengan enggan menerimanya. Kalau merah, ya sudahlah. Lagi pula, dia hanya pergi memancing, jadi terserahlah. Tapi wanita bisa sangat merepotkan. Dan tanpa alasan yang jelas. Melihat Yi Feng berkompromi, Yun Yao Yao menampakkan senyum kemenangan. Dia memiringkan pinggang rampingnya dan menggigit mentimun di tangannya dengan santai. Mentimunnya renyah dan lezat. Rasanya sungguh enak. Hei, kenapa kamu menggigitnya begitu sedikit? Apa-apaan menahan diri? Aku kan belum pernah melihatmu melahap dendeng sapi sebelumnya. Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya ketika melihat ini. Yun Yao Yao meledak. Yi Feng, apakah kau percaya kalau aku bisa menendangmu ke danau dengan satu kaki? Maafkan aku, maafkan aku. Yi Feng segera memohon ampun sambil tersenyum, lalu berkata dengan serius, sudahlah, jangan main-main lagi. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini beberapa hari lagi? Aku akan mengajakmu berkeliling, membiarkanmu merasakan adat istiadat setempat di kota Pinjiang. Namun, wajah Yun Yao Yao meredup saat dia menyebutkan hal itu.
Saya khawatir saya harus segera pergi. Suaranya menjadi rendah. Terlalu banyak hal yang terjadi selama periode ini. Dia telah mempelajari banyak rahasia dari benua Sungai Abadi dan menemukan identitasnya sendiri sebagai seorang reinkarnator. Di masa lalu, dia akan dengan mudah menyetujui lamaran Yi Feng dan melihat apa yang disebut adat istiadat setempat di kota Pingjiang. Tapi sekarang, dia tak lagi bisa memegang kendali. Ada apa denganmu? Merasakan perubahan suasana hati Yun Yaoyao, Yi Feng bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, dia ragu-ragu untuk berbicara. Lagi pula, masalah seperti itu berada di luar jangkauan Kaisar Bela Diri saat ini. Apa gunanya memberitahu Yi Feng? Itu hanya akan membebaninya secara tidak perlu. Kali ini, aku datang untuk memberimu uang. Ini, 5 juta koin emas. Hanya itu yang kumiliki. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yi Feng. Cincin itu terbuka dan terisi dengan koin emas. Mata Yi Feng berbinar saat dia menerimanya dengan kedua tangan, dengan senang hati mendekapnya dalam pelukannya. Selain itu, aku juga membawakanmu sebuah pil. Setelah meminum pil ini seharusnya dapat langsung mengangkatmu dari alam manusia ke alam roh bela diri, kata Yun Yaoyao. Setelah berbicara, Yun Yaoyao mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Yi Feng. Apa ini? Kau membawakanku pil yang dapat membantuku menerobos ke alam roh bela diri. Kamu benar-benar teman baikku. Yi Feng sangat gembira. Dia mengambil kotak giok itu dengan penuh semangat, hatinya dipenuhi kegembiraan. Semangat bela diri. Ini adalah wilayah legendaris para roh bela diri. Kehadiran yang mengagumkan yang sekilas ia lihat di Nansha hari itu, masih ia ingat dengan jelas. Dan sekarang, apakah dia sendiri akan menjadi seorang ahli yang tangguh? Di sampingnya, Yun Yaoyao menatap ekspresi gembira Yi Feng, tidak mampu menggambarkan emosi dalam hatinya. Setelah hari ini, mereka berdua mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Itulah sebabnya dia membayar mahal untuk mendapatkan pil yang dapat mengangkat seorang manusia ke alam roh bela diri tanpa efek samping apapun. Lagi pula, dalam situasi penuh gejolak di masa depan, peluang bertahan hidup bagi roh bela diri akan selalu lebih tinggi daripada manusia biasa, bukan? Tetapi dia ragu-ragu cukup lama, akhirnya memutuskan untuk tidak menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dia merasa itu tidak perlu. Dan dia tidak ingin membebani Yi Feng dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Asal dia bahagia, asal dia bisa bertahan hidup di masa depan, itu sudah cukup. Lebih-lebih lagi, orang-orang selalu mengalami suka dan duka, perpisahan dan pertemuan kembali. Bahkan jika kita mundur selangkah, mereka berdua hanya berteman, kan? Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Yi Feng tidak sabar dan bertanya, haruskah saya meminumnya sekarang atau nanti? Ambil sekarang, Yun Yaoyao berkata dengan lembut, meskipun pil ini tidak memiliki banyak efek samping, energi internalnya sangat besar. Kamu mungkin tidak dapat menahannya. Aku akan berada di sini untuk melindungimu dan menghadapi situasi yang tidak terduga. Baiklah, terima kasih. Mengikuti instruksi Yun Yaoyao, Yi Feng duduk bersila, memegang pil bening di tangannya, siap untuk meminumnya. Sekali lagi, pil ini mengandung energi yang sangat besar. Setelah menelannya, tubuhmu akan merasakan sedikit rasa sakit. Jadi, apakah kamu siap? Yun Yaoyao mengingatkannya sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ya, saya siap. Yi Feng menggertakkan giginya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Agar dapat menjadi roh bela diri yang tangguh, dia harus menahan rasa sakit, apapun yang terjadi. Ambil ini, kata Yun Yaoyao. Oke, Yi Feng mengatupkan giginya, dengan hati-hati meletakkan pil itu ke dalam mulutnya, dan menelannya. Pada saat itu, Yi Feng mengatupkan rahangnya erat-erat, menunggu hantaman dan baptisan energi. Yun Yaoyao juga menjadi lebih serius, kultivasinya yang mendalam terpancar dari tubuhnya. Sambil tetap waspada untuk mencegah siapapun mengganggu Yi Feng, tatapannya terus terfokus pada kondisi Yi Feng. Setelah 3/4 jam, melihat wajah Yi Feng yang tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda-tanda tidak tahan, Yun Yaoyao mengangguk puas. Orang ini, kegigihannya sungguh teguh, menahan rasa sakit yang begitu hebat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Yi Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan dingin, apakah ramuan ini butuh waktu lama untuk berefek? Kakiku sudah sakit, tetapi tidak ada reaksi sedikit pun.
Bab 495. Yun Yaoyao tertegun sejenak. Kamu belum merasakan reaksi apapun setelah meminum ramuan itu. Dia menatapnya dengan mata terbelalak dan bertanya, apakah sangat ingin buang air kecil termasuk? Yi Feng menatap Yun Yaoyao dengan sungguh-sungguh dan bertanya. Dahi Yun Yaoyao dipenuhi garis-garis hitam. Akan tetapi, dia benar-benar bingung mengapa ramuan yang ditelan Yi Feng ini tidak menimbulkan reaksi apapun. Harus diketahui bahwa ramuan ajaibnya ini berasal dari tangan seorang yang abadi, jadi apapun yang terjadi, seharusnya tidak ada masalah. Tutup matamu lagi dan coba rasakan apakah ada sensasi atau perubahan apapun di dalam tubuhmu, kata Yun Yaoyao. Oke, Yi Feng menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya lagi. Melihat tatapan mata Yun Yaoyao yang penuh harap, dia bertanya dengan canggung, apakah perasaan seperti perutku sakit, seperti setelah memakan makanan basi, termasuk? Mulut Yun Yaoyao berkedut. Kemudian dia mengangkat telapak tangan gioknya dan dengan lembut meletakkannya di bahu Yi Feng, menyelidiki bagian dalam Yi Feng. Setelah diselidiki lebih lanjut, ekspresinya menjadi sangat jelek. Yi Feng tidak berbohong. Ramuan itu sama sekali tidak memberi Yi Feng sedikit pun kekuatan. Yi Feng masih manusia biasa. Ramuan ini memang tidak berguna bagimu, khasiatnya sudah hilang sama sekali, ucap Yun Yaoyao dengan wajah pucat pasi. Yi Feng benar-benar putus asa. Dia menundukkan kepalanya. Ia tidak menyangka dirinya akan sebegitu tidak bergunanya sehingga ramuan sekuat itu pun tidak memberikan pengaruh sedikit pun padanya. Dia pikir dia tidak bisa lagi mengandalkan sistem yang rusak itu. Sekarang tampaknya dia masih harus patuh menerima murid. Maafkan aku karena membuatmu berharap, kata Yun Yaoyao dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Yi Feng menghiburnya tanpa peduli, lagi pula, masalah kultivasi, bagaimana ya aku menjelaskannya? Yun Yaoyao menatapnya dengan bingung. Meskipun aku orang biasa, dan kamu juga mengira aku orang biasa, aku bukanlah orang biasa seperti itu. Yi Feng tersenyum misterius dan berkata, singkatnya, di masa depan ketika kamu melihatku lagi, kamu akan melihat diriku yang berbeda, dan pasti akan sangat terkejut. Kata-kata Yi Feng membuat Yun Yaoyao jengkel. Membiarkannya sangat terkejut. Meskipun dia tidak mengatakannya keras-keras, mereka berdua tahu betul seperti apa keadaan tidak berguna yang dialaminya. Namun, hal ini membuat Yun Yaoyao cukup tersentuh. Orang ini benar-benar membuat orang mencintai sekaligus membencinya. Jelas seharusnya dia yang menghiburnya, namun tanpa diduga justru Yi Feng yang menghiburnya. Baiklah, aku sangat menantikan saat kita bertemu lagi lain waktu. Kau benar-benar mengejutkanku, kata Yun Yaoyao tanpa ekspresi. Dia tidak berani berharap akan sangat terkejut, dia hanya berharap Yi Feng dapat hidup dengan baik di masa mendatang. Yun Yaoyao pergi. Daripada mengatakan dia pergi, akan lebih tepat untuk mengatakan dia berdiri di atas awan dan menunggu hingga malam ketika Yi Feng mengemasi alat pancingnya dan kembali ke rumah sebelum dia benar-benar pergi. Setelah Yun Yaoyao pergi, dia terbang menuju suatu tempat yang hampa. Lalu dia merobek ruang angkasa dan berjalan menuju kekacauan primordial. Kekacauan ini merupakan dunia lain tersendiri. Di atas kepalanya, jimat-jimat padat yang tak terhitung jumlahnya berkibar lewat. Di dalam jimat-jimat itu bercampur kekuatan alam seperti angin, api, petir, dan guntur. Di sebelah timur, selatan, barat, dan utara kekacauan itu terdapat kehangatan musim semi dan bunga-bunga yang bermekaran, panasnya musim panas, udara musim gugur yang segar, dan pemandangan musim dingin yang bersalju. Saat itu, di tengah kekacauan itu, tidak kurang dari 100 orang telah berkumpul, jumlah mereka lebih dari 100 orang. Sebagian berbadan tinggi dan perkasa, sebagian berwajah abadi, sebagian bersemangat dan cemerlang. Ada ahli pembuat bilah pisau. Ada pedang abadi. Ada Grandmaster formasi, juga Master Alkimia. Tepat saat itu, tepat di depan kekacauan primordial, sebuah monumen besar didirikan, hanya saja saat itu monumen tersebut tertutup kekacauan, menghalangi siapapun yang ingin mengintip. Lalu, suara seperti lonceng besar terdengar dari atas kekacauan itu. Monumen kekacauan sungai abadi akan dibuka dalam waktu 1 tahun. Mereka yang telah memahami Dao akan memiliki kesempatan untuk naik menjadi dewa dan namanya akan dicatat.
Mereka yang namanya kemudian tercatat dan naik sebagai dewa akan mematahkan malapetaka kehancuran dunia di era Sungai Abadi, dan menjaga kedamaian abadi Sungai Abadi. Para pembudidaya Dao, pertama-tama kalian boleh memasuki pilar abadi. Saat suara itu jatuh, di bawah monumen itu, pilar-pilar cahaya yang menyilaukan menjulang tinggi. Selain itu, pilar cahaya dapat dibedakan. Yang paling dekat dengan monumen tersebut adalah 18 pilar lampu merah. Di belakang pilar cahaya merah, ada 36 pilar cahaya oranye. Di balik pilar cahaya jingga, ada 72 pilar cahaya biru. Tepat setelah mereka, ada 108 pilar cahaya hijau. Ketika melihat ini, hati dan jiwa semua orang bergetar. Mereka ada di sini demi para keturunan Immortal River yang berkumpul bersama. Mereka juga punya keinginan pribadi. Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan lebih besar di masa depan, mendapatkan ketenaran abadi? Oleh karena itu, tatapan semua orang segera tertuju pada 18 pilar cahaya merah itu. Karena setiap orang secara intuitif tahu, ke-18 pilar abadi merah itu paling dekat dengan monumen, jadi memahami Dao akan relatif lebih mudah. Silakan duduk. Saat suara itu jatuh, semua orang bergegas menuju pilar abadi merah. Namun, ketika semua orang sudah tenang, hanya beberapa orang yang menempati pilar abadi berwarna merah. Hal yang sama berlaku untuk pilar oranye dan biru. Mayoritas orang hanya dapat duduk di pilar hijau. Bukannya mereka tidak ingin memasuki pilar abadi merah. Hanya saja dalam masalah Dao, takdir sudah ditentukan sejak lama. Bila Anda hanya bisa duduk di sana, maka Anda hanya bisa duduk di sana. Penghancur dunia, semua master sekarang telah duduk. Seorang pria bertopeng perak berlutut di tanah di tengah kekacauan yang tak terlihat, dan dengan hormat menyampaikan suaranya. Sangat bagus, sangat bagus. Suara gembira terdengar dari tengah kekacauan. Aku telah merencanakan hal ini selama berabad-abad, dan juga telah menunggu selama berabad-abad. Aku juga telah melalui akumulasi dari berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya di era ini, aku telah mengumpulkan 234 orang yang ditakdirkan. Orang-orang ini termasuk mereka yang telah bereinkarnasi, mereka yang disukai oleh Dao Surgawi, serta para jenius dan master yang terkumpul selama era yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu 1 tahun, mereka akan membantu saya mencapai posisi Dao Surgawi Sungai Abadi. Selamat, Tuan. Pria bertopeng perak itu mengucapkan selamat dengan gembira. Aku tidak sabar untuk melihat orang-orang yang ditakdirkan untukku ini. Dia mengubah keinginannya menjadi tubuh hantu yang ilusif dan berjalan menuju aula besar yang penuh kekacauan. Tatapan arogannya menyapu 234 pilar abadi di bawah. Tetapi melihat tatapan itu, dia langsung tertegun. Dari 234 pilar abadi, sebagian besarnya sebenarnya kosong. Bahkan setengahnya tidak ditempati. Apa-apaan? Di mana orang-orangnya? Kemana mereka lari? Tubuh hantu sang penghancur dunia hampir lenyap dalam kemarahan. Selama berabad-abad, dia telah merencanakan ini sejak lama. Tidak peduli apapun, 234 orang ini akan berkumpul di sini pada saat ini karena reinkarnasi kausal. Tapi sialnya, bahkan setengah dari mereka tidak ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Faktor-faktor apa saja yang tidak diketahui? Yang paling menyebalkan dari semuanya, dari 18 pilar abadi merah tersebut, hanya 6 atau 7 yang saat ini ditempati. Itu semua adalah karya-karyanya yang terpenting, jadi kemana perginya 10 orang lainnya itu? Sang penghancur dunia hampir muntah darah karena marah.